Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen seperti biasa ya, fakta di balik laga pertandingan di pekan terakhir putaran pertama Liga 1 2023-2024 antara Persib Bandung kontra PSS Sleman. Nah, kira-kira ada fakta apa saja sih di balik laga di pekan terakhir ini ya? Apakah ada intrik-intrik terjadi dan bagaimana juga secara pertemuan dan juga apa sih yang tengah terjadi di dalam laga kali ini, dan bagaimana juga apakah kinerja wasit di laga ini juga akan menjadi sorotan. Nah, itu menarik ya, kita akan cari tahu sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita kulik semua fakta yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih tetap sama, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di balik laga antara Persib Bandung kontra PSS Sleman. Inilah beberapa fakta yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra PSS Sleman. Wasit Armin Dwi Suryatin. Ini adalah laga keempat Persib saat dipimpin wasit asal Lubuk Linggau ini. Sebelumnya wasit ini pun pimpin laga Persib saat kalah 4-2 dari PSM, menang 2-1 atas Rans dan menang 5-0 atas Persita Tangerang. Sementara bagi PSS, ini adalah laga kedua saat dipimpin wasit ini. Sebelumnya wasit ini pun memimpin laga PSS versus PSM yang berakhiran 1-1. Sejauh ini, wasit ini sudah tampil sebanyak 12 kali dengan mengeluarkan 51 kartu kuning dan 1 kartu merah. Dengan catatan 2 kali keluarkan 5 kartu kuning dalam satu laga. Jadi, dari 12 kali tampil, wasit ini sudah hasilkan sekitar 275 juta untuk PSSI. Gol Ciro Alves di menit ke-2 detik ke-45 harusnya menjadi gol ke-8 Ciro musim ini, dan gol ini menjadi gol tercepat Persib musim ini, mengalahkan gol Ciro Alves sendiri ke gawang Persebaya yang kala itu dicetak di menit ke-3. Namun sayang gol ini akhirnya dianulir dan diakui sebagai gol bunuh dirinya Thales Lira, dan ini diketahui atas hasil pengamatan match komisioner. Nah, artinya apa di sini? Artinya kan memang selama ini match komisioner itu ada laptop kan di mejanya dan bisa melihat replay. Tapi kenapa para wasit itu nggak pernah minta lihat tayangan ulang ke match komisioner dan langsung aja berikan keputusan? Dan hasilnya banyak yang jadi kontroversi. Kenapa para wasit ini nggak mau lihat ke match komisioner? Jawabannya simple, sebab para wasit ini ada yang ngebayar alias ada yang ngasih duit. Gol David da Silva di menit ke-21 adalah gol ke-11 DDS musim ini. Dan uniknya selebrasi DDS ini tuh mengingatkan kita dengan gaya selebrasi King Eze di Persib dengan gaya encoknya. Atau mungkin ini adalah kode apa ya? Sebab dengan gol ini DDS sekaligus mengukuhkan namanya sebagai top scorer sepanjang masa Persib Bandung, dengan sementara ini sudah total mencetak 42 gol. Gol Kim Kurniawan di menit ke-37 adalah gol perdana Kim di musim ini, dan gol ini pun sekaligus gol perdana yang masuk ke gawang Persib yang dicetak oleh mantan pemain Persib. Gol Freds Butuan di menit ke-69 adalah gol ketiga Freds musim ini. Tapi sayangnya Freds harus cedera di laga ini. Gol Beckham Putra di menit ke-76 adalah gol perdana Beckham musim ini. Ini unik ya. Beckham ini menggantikan posisinya Fred yang habis mencetak gol justru ditarik keluar. Sementara Beckham
masuk menggantikan Fred justru mencetak gol. Dan ini adalah assist kedua DDS di laga ini. Bahkan di musim ini loh, ini unik ya, 10 laga DDS ini nggak cetak assist, tapi dalam satu laga bisa sampai cetak 2 assist. Kemenangan terbesar. Ini adalah kemenangan terbesar Persib kedua di musim ini di bawah skor 5-0 lawan Persita Tangerang, dan ini pun kemenangan terbesar Persib sepanjang era Liga Indonesia atas PSS Sleman. Tapi sebaliknya bagi PSS pun ini justru kekalahan terbesar PSS di musim ini. Kemenangan versus kekalahan. Dengan kemenangan ini artinya Persib sudah catatkan 8 kali kemenangan di musim ini. Sementara bagi PSS ini kekalahan ke-6-nya musim ini. Dan dengan kemenangan ini sudah 11 laga Persib tak tersentuh oleh kekalahan. Sementara bagi PSS justru sebaliknya, 8 laga sudah PSS tak rasakan kemenangan. Boyan Hodak resmi mengalahkan Luis Milla untuk sementara ini dari sisi posisi di klasemen di akhir paruh musim, di mana musim lalu Luis Milla ini mampu membawa Persib ada di urutan keempat paruh musim, sementara Hodak mampu bawa Persib di posisi runner up di pertengahan musim dan menyamai pencapaian di musim 2021. Meskipun dari segi kemenangan, dari jumlah kemenangan ya, Luis Milla masih unggul 2 kemenangan atas Boyan Hodak. Belum pernah menang. Ya, sejak 2019 PSS belum sekalipun pernah menang atas Persib Bandung. Terakhir kali PSS menang itu di final Piala Presiden 2022 dengan catatan itu juga ya, menangnya lewat adu penalti. Sementara selama main 90 menit dan di Liga, PSS belum pernah menang atas Persib. Pemain paling berbahaya di laga ini tentu saja adalah David da Silva di kubu Persib. Kesimpulannya adalah di kubu Persib, terlepas dari 4 gol yang bersarang ke gawang PSS Sleman, di laga ini ada beberapa kekurangan kecil aja ya. Seperti hilangnya Sato dan Nick ini benar-benar terasa bagi Persib. Terbukti ya, Kakang beberapa kali bisa kecolongan oleh para pemain depan PSS. Begitu juga dengan Alberto, seperti kikuk jika bermain tanpa Nick. Terlihat di laga ini Beto pun tak terlalu solid. Lalu kami pun tidak tahu nih apakah ini instruksi Boyan Hodak atau bukan. Tapi di awal-awal babak kedua Persib ini mulai loyo, tapi setelah Fred mencetak gol barulah Persib bangkit kembali. Selebihnya oke lah, mulai ada pergerakan progres ya, mulai tajam juga sisi serang Persib, meskipun masih ada beberapa peluang yang harusnya bisa menjadi gol tapi gagal dikonversikan. Khusus untuk Levi dan Dado, di laga ini dua pemain ini seolah-olah ingin membuktikan jika mereka ini masih layak dipertahankan. Sebab baik Levi maupun Dado sangat ngotot di laga ini. Sementara di kubu PSS Sleman, ya kalian bisa lihat sendirilah permainan PSS di laga ini. Selain gak ada striker tajam, para pemain PSS pun seperti ogah-ogahan dan kalah mental di laga ini. Bahkan seorang Kim Kurniawan yang biasanya pun paling ngotot di laga ini jauh menurun performanya. Kami pun tak tahu kenapa Kim seperti ini, karena memang lagi ada masalah internal di PSS atau emang pas lawannya Persib yang memang pernah dibelanya, dan saat ini Kim pun tengah dirumorkan akan ditarik kembali ke Persib. Sisi pertahanan pun demikian, amburadul, dua bek asing yakni Thales Lira dan Jihad Ayub justru seperti main ogah-ogahan. Sebab jelas terlihat ya, justru Nurdiansyah yang tampil apik di laga ini. Lini tengah pun demikian, Wahyudi Hamisi yang biasanya paling emosional di laga ini justru tak terlihat. Ya, di laga ini selain kalah dari sisi strategi dan komposisi skuad,
PSS pun kalah dari sisi mental dan kepercayaan diri. Man of the match. Udah tahu dong siapa man of the match-nya di laga ini? Ya, tentu saja dia adalah Dadang Da Silva, sekaligus top scorer sepanjang masa Persib Bandung. Oke, mungkin itu saja ya beberapa hal yang bisa kami kulik, yang bisa kami cari tahu di balik laga antara Persib Bandung kontra PSS Sleman. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada hal-hal yang kami kelewat? Silahkan isi pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.